Saya sapa, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, pasti hebat. Ya kan kita semua hebat karena menghasilkan orang-orang yang luar biasa hebat kan gitu ya. Bahkan ada contohnya Pak mantan wali kota kan gitu ya, hasil dari SMA 4 juga. Nah jadi Bapak Ibu guru kita tentang implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu guru. Nah jadi nggak usah pening-pening tentang lesnya. Saya sendiri 8 jam saja tidak pening untuk saat ini kan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu guru yang pertama apa? Bulatkan tekad ya, bulatkan tekad untuk apa? Mengabdi. Bapak Ibu guru ini pastinya saya yakin sebagian besar inilah yang mendidik saya menjadi seperti ini ya, dan saya yang terburuk sebenarnya di angkatan saya, bahkan udah banyak yang luar biasa posisinya ya. Buat reuni. Iya. Semoga nanti bisa dibuat reuni. Nah jadi Bapak Ibu guru sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti apa ya. Nah jadi kalau untuk les tadi sudah aman, sudah paham dengan betul ya. Untuk lebih jelas nanti boleh kita tanya kepada Pak Sedebang lagi. Nah jadi untuk implementasi ini ada dibagi 3 hari. Hari pertama yaitu saya dan Bapak ini yang memberikan sebagian informasi yang kami duluan baca mungkin kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kami tidak menggurui, sudah jelas saya rasa Bapak Ibu guru lebih mahir dalam ilmu pedagogik. Saya ketepatan mungkin duluan membacanya ya Bapak Ibu guru ya. Nah jadi kemudian apa di hari kedua nanti ada Bapak pengawas kita ya, pengawas dinas, dan kemudian nanti di hari ketiga ada Pak Sedebang membawakan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu guru menginginkan memahami bagaimana membuat misalnya RPP-nya yang dinamakan sekarang modul, mohon maaf lahir batin di sini tidak akan ditemukan nanti sampai kepada Pak Sedebang. Karena apa? Kami lebih banyak nanti bercerita tentang yang namanya implementasinya. Judulnya pun implementasi. Implementasi itu penerapannya kepada sekolah dan khususnya anak didik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau soal bagaimana membuat modulnya nanti udah ada semua di PMM, platform Merdeka Mengajar. Tinggal download, ada contohnya, nggak jauh dengan tidak jauh berbeda dengan yang namanya RPP. Hanya saja di nanti untuk modulnya itu udah lengkap materinya di situ dibuat. Tidak lagi berlembar-lembar. Kira-kira kalau pernah ingat RPP 1 lembar mirip-mirip seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah jadi tanpa jauh-jauh sebelumnya supaya jangan ngantuk saya undang Bapak Ibu guru berdiri dulu, boleh ya Bapak Ibu ya. Silakan dulu Bapak Ibu guru berdiri sebentar. Saya hanya untuk menggerakkan badan karena sudah agak letih mungkin. Mohon maaf. Tidak, saya hanya memberikan sedikit ilmu kungfu ya, kungfu sebentar. Ya, jadi saya pernah mendapatkan ilmu ini. Mungkin tidak begitu menarik, tapi khasiatnya luar biasa. Nah, yang pertama Bapak Ibu guru udah berdiri luas ya. Udah luas ya Bapak Ibu guru ya. Nah kalau sudah luas coba digerak-gerakkan tangannya bebas. Oke. Nanti mesti ada. Nanti ada Ibu ya. Nah sekarang kembali posisi siap. Nah jadi ada jurusnya yang pertama kalau saya sebutkan satu menghentak bunuh. Kalau satu menghentak bunuh. Coba sekali. Satu. Kurang serempak, harus serempak Bapak Ibu ya. Satu. Wih mantap ya. Kalau dua nanti Bapak Ibu guru kiri ya, yang kiri. Tadi satu yang kanan, dua yang kiri. Coba dua. Sekali lagi dua. Oke mantap. Jadi kalau saya katakan 1 2 berarti dia hentak kanan, hentak kiri. Kemudian kalau sebutkan 3, hentak tangan kanan ke atas. Bisa ya? 3. Gitu ya. 3. 4. Bisa ya? 1 strap. Bisa ya kira-kira dulu ya? Oke. Cepat-cepat ya. 1 2 3 4. Oke. Sekali lagi belum serempak. Lebih cepat. 1 2 3 4. 1 belum. Kurang konsentrasi ya. 1 2 2. Oke ya. Sekali lagi. 1 1
Sekali lagi ya, serempak sekali. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Suaranya gimana Bapak Ibu? Semangat suaranya jangan lupa ya. Sekali lagi. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oke. Sekali lagi lebih cepat ya. Lebih cepat. Ya. 1, 2, 3, 4. Mulai lagi. Iya. Ini melihat kita konsentrasi tidak ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu guru walaupun sudah berumur, konsentrasinya nanti harus tetap fokus di kelas. Ya kan Bapak Ibu guru? Iya. Nah jadi sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Oke lah, semangat kita Bapak Ibu guru hebat. Oke ya Bapak Ibu guru hebat. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah kita cerita tentang yang namanya budaya positif Bapak Ibu guru hebat. Ini sudah sering terdengar. Saya jadi sebenarnya mirip-mirip sosiologi atau apa. Tapi memang ketepatan mohon maaf lahir dan batin kita guru ini nanti walaupun dia guru eksakta harus lebih banyak ke sini. Ya harus lebih banyak ke apa? Ke implementasi ke anak didik ya. Ingat guru itu menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Jadi selama ini dibayangkan Bapak Menteri dan para petinggi lainnya udah menyimpang mendidik itu. Jadi kalau menuntun kita pahami Bapak Ibu yang punya anak misalnya pasti pelan-pelan kita bawa ya. Pelan-pelan kita bawa. Mohon maaf memonopei tanggung-tanggung. Iya kan? Atau ingus-ingusan pun dia Bapak Ibu guru, anak kita harus kita tuntun. Nggak mau kita tendangkan ya Bapak Ibu ya? Enggak. Seperti apapun dia, itu tetap anak kita. Nah jadi bagaimana cara kita menerapkan budaya yang baik, yaitu budaya positif ke anak-anak itu? Yang pertama Bapak Ibu guru, kita harus paham dulu dong, apa itu budaya positif. Sebelumnya kira-kira coba satu orang lah Bapak Ibu, kira-kira siapa yang mau menjawab kira-kira apa itu budaya positif? Iya Pak J gitu. Silakan Pak. Ayo Pak. Bahasa sering berkaitan dengan budaya ya Pak ya. Ayo siapa kira-kira? Oke lah. Sosiologi ya. Nah jadi sebenarnya budaya positif itu mana nih? Perwujudan nilai-nilai dan keyakinan akan kebajikan universal. Nah jadi ini inti yang mau kita dapatkan dari anak didik dan dari kita masing-masing. Apakah kebajikan universal itu? Bapak Ibu pasti sudah memahaminya dengan luar biasa sebenarnya. Cuman namanya lupa, menerapkannya pasti bisa. Yang pertama kalau Bapak Ibu sering mengatakan kepada anak makanlah di meja makan atau makanlah dengan tertib, itu suatu kebajikan universal. Di negara manapun tidak diajarkan supaya makan sambil jungkir balik. Itulah contoh sederhana kebajikan universal. Apalagi Bapak Ibu guru, tepat waktu misalnya lebih dalam, itu contoh kebajikan universal. Kebajikan universal ini lintas agama, lintas suku, lintas ras ya. Itu yang kita harapkan dari anak didik kita. Nah bolehkah kita mendapatkan itu serta-merta dari mereka atau dari kita sendiri? Tentu saja tidak, harus dipupuk. Seperti tadi anak yang disebutkan itu, kalau dibayangkan guru itu kan adalah petani ya. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara membayangkan kita sebagai petani, otomatis kalau ada benihnya harus dipupuk. Anak itu sama seperti benih Bapak Ibu guru. Jadi mereka itu udah ada kodrat alam, kodrat zaman. Bahasa ilmiahnya gennya sudah ada. Mohon maaf yang jenis sudah pas jenis, yang mohon maaf di bawah IQ sudah di bawah. Sehebat apapun Bapak Ibu guru tidak bisa merubah kodrat alamnya.
Paham kira-kira kita yang Bapak Guru ya? Nah, jadi maksud saya apa yang bisa kita lakukan sebagai guru yang otomatis adalah memupuknya tadi, menuntunnya tadi, menggemburkan lahannya, memberikan daerah yang pantas mereka tiru. Kalau misalnya saya sendiri sering datang terlambat, ya itu yang saya berikan tujuh kepada si anak. Benar Bapak tidak? Benar Bapak Ibu ya? Benar ya? Kalau misalnya saya tidak masuk ke kelas seperti kemarin dilihat Bapak ini, itulah yang saya tunjukkan kepada anak itu. Itulah pupuknya. Jadi pertama mengimplementasi kurikulum merdeka ini adalah kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu guru, apa lagi yang bisa kita lakukan? Melanjutkannya, kita harus merubah paradigma stimulus respon. Ya, jadi kalau selama ini Bapak Ibu pernah merasa kalau kemarahi dia jerah, itu hanya ilusi. Kalau beri dia hadiah, dia akan luar biasa, itu hanya ilusi. Ya, Bapak Ibu guru, inilah ilusi-ilusi kita sebagai guru. Ya, jadi ini oleh Alan Kohn, namanya orang luar lah yang menemukan. Jadi itu adalah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, Bapak Ibu guru punya apa? Tak ada perbuatan positif itu manfaatnya. Contohnya kita jamitai dia panjang lebar, kalau bukan dari diri sendiri si anak, tidak berguna. Sehebat apapun kita berkhotbah, makanya guru tidak tergantikan oleh YouTube. Karena apa? Ya, di YouTube lebih hebat dari saya, lebih hebat dari Bapak Ibu mungkin. Ada, ya, ada di situ yang lebih hebat menerangkannya luar biasa lihat. Saya pernah mencoba belajar, tapi enggak dapat. Karena apa? Tidak bisa hanya dengan penguatan seperti itu mengubahkan tadi si anak. Kemudian apa? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Tidak. Misalnya kita bilang, nah, orang tua mau kau lihatlah sudah begini susahnya. Atau misalnya bilang, bagaimana kamu ini? Sudah begitu susahnya saya mengajar, kau masih begitu teganya kamu. Yang ada di dalam hatinya adalah merasa bersalah, berkesudahan, bodohnya aku ini nggak berguna aku. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Atau ya benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita sudah lebih dewasa atau lebih tua, tidak pasti kita harus memaksa dia. Kamu melakukan ini, kamu melakukan sana. Apalagi kalau ada anak-anak kita ya Bapak Ibu guru yang masih pengen memasuki dunia kerja atau dunia pendidikan, mohon maaf, jangan dipaksa. Ya, banyak kejadian saya dengar, bahkan ada satu daerah kosan saya nama nikot karena memang nggak jurusannya, dipaksa. Ya, semester 5 udah 5 tahun dia kuliah enggak wisuda, akhirnya diakhiri dengan yang tidak kita inginkan. Sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu guru ya. Jadi walaupun anak kita pintar sekali matematika, jangan paksa masuk IPB kalau dia pengennya dunia seni. Gitu kira-kira. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu guru hebat? Nah, ini kita bisa ada yang namanya teori kontrol. Jadi kalau misalnya yang ini dinamakan tadi adalah stimulus respon. Kita merasa kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol nanti ya kenyataannya kebutuhan kita berbeda ya. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat hal berbeda. Jadi kita harus membayangkan anak itu juga melihat hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya belajar matematika, kok banyak kali lo masuk ke sini, udah dikasih arahnya. Bapak Ibu, tidak semua yang kita lihat itu sama. Kan gitu ya, beda yang dilihat dia. Harus kita terima itu sebagai apa? Kodrat dia sebagai manusia. Jangan dipaksakan. Itu intinya. Artinya merdeka. Jangan dipaksakan. Nah kemudian apa lagi? Bisa Bapak lihat Ibu, dilihat semua di sini. Nanti saya kirimkan untuk ini.
model berpikir menang dan kalah. Contohnya ini lebih nyata ujian itu Bapak Ibu Guru. Kalau kita percaya, kita lihat banyak jadi penipu yang kita ciptakan dengan ujian. Percaya Bapak Ibu Guru, banyak penipu. Hebat-hebat sekali menempelkan handphone ada 13 macam di mana tempat. Ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita sadari. Jadi berpikir win-win solution, kita sama-sama menang. Jadi dengan ketidakjagoannya di matematika tadi, itu juga berhak menang. Ada yang membuat dia menang, nanti kita lihat selanjutnya. Jadi ini dia tadi Stephen Arcoveni, boleh dibaca nanti bukunya. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Kalau mau mengubah orang lain, first diri sendiri. Kemudian apa? Namun berbagai cara kita, utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubah paradigmanya dari tadi stimulus respon yang ilusi tadi sampai menjadi peer control. Nah selanjutnya Bapak Ibu Guru hebat, kita akan cerita yang kedua itu adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Nah ini banyak di antara kita memang termasuk saya mungkin udah tertular disiplin itu tidak lagi positif. Ya, disiplin positif di sini enggak berarti kita harus mematokkan peraturan sekolah atau apapun itu dengan kekerasan atau paksaan, tidak. Tapi apa di sini? Disiplin positif itu kita membangkitkan disiplin si anak dengan cara apa? Dan itu banyak caranya di belakang lagi. Jadi yang pertama adalah kita disiplinkan diri kita supaya jadi apa? Supaya jadi contoh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru merasa anak didik, aduh ini kok nggak ada disiplinnya, boleh berkaca lagi kita masing-masing. Sudahkah saya benar-benar menerapkan ini? Memang mungkin sudah dan ada masih seperti itu anaknya, nanti kita cari solusi berikutnya. Saya Bapak Ibu Guru ya. Jadi memang ada juga nanti kita udah disiplin luar biasa, sudah benar-benar kita tetapkan self disiplin tadi. Namun tetap si anak ini juga tidak bisa mengikuti arahan kita, anjuran kita tadi. Ada caranya nanti. Yang kedepannya Bapak Ibu Guru, kita gunakan teori motivasi, hukuman dan restitusi. Nah kalau kira-kira motivasi itu apa kira-kira? Ada berapa kira-kira motivasi kita di dunia ini? Coba satu orang Bapak Ibu, ada dong yang menjawab. Coba Bapak Ibu Guru, apa kira-kira motivasi seorang individu melakukan sesuatu? Contohnya kita apa motivasi kita melakukan sesuatu? Ya Bu? Motivasi kira-kira yang membuat kita lakukan itu ya. Satu kamu pasti bisa. Kata Ibu itu, bagus, mantap, luar biasa. Ya Bu? Ingin sehat, mantap juga, luar biasa. Ada lagi kira-kira Ibu Guru? Abang? Ingin kaya? Motivasi kita melakukan sesuatu. Ingin respon? Oke lah ya Bapak Ibu Guru, luar biasa. Nah jadi sebenarnya secara khusus hanya 3 yang membuat kita melakukan sesuatu di dunia ini. Hanya 3 jenis orang. Pertama, menghindari yang gak nyaman. Dia melakukan sesuatu. Coba kita kerjakan supaya kita dapat materi apa, supaya kita bisa makan senyap. Menghindari ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu ya, tidak susah mau minum di hotel. Kira-kira seperti itu satu. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita baik-baik melakukan sesuatu supaya apa? Ya jangan ya dihukum misalnya, ya bisa cair nanti ini aja kira-kira. Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Mendapatkan reward, penghargaan. Contohnya saya datang cepat-cepat seperti ini supaya apa? Ditengok Pak Jil nanti, bagus sekali, langsung diangkat saya ke atas. Bisa saya Bu, motivasi orang. Ya Bapak Ibu Guru ya, melakukan sesuatu. Nah si anak tadi juga seperti itu Bapak Ibu Guru. Motivasinya juga seperti itu. Ada tujuannya dan pujiannya dari ibu gurunya, dari ibu Pepe ini jarang-jarang memuji misalnya kan. Dulu dikerjakan semua rapi kali. Supaya apa? Supaya datang Bu Pepe nanti. Tengok ini kerjaannya si putra ini. Saya ingat sampai apa kan gitu misalnya.
hanya untuk tujuan itu, ya Bapak Ibu Guru. Dan hasilnya apa? Nanti kita lihat hasilnya itu apa. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir inilah yang kita inginkan. Inilah yang diinginkan oleh implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu Guru. Jadi masing-masing kita diharapkan untuk melakukan sesuatu itu adalah apa? Menghargai diri. Menghargai diri apa lagi? Menjadi orang yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu Guru. Jadi kalau selama masih terikat dengan untuk hadiah atau untuk jangan kena hukum, saya datang supaya hadir ke sekolah karena nggak kena hukum, itu mental inlander, mudah jajahan. Bapak Ibu adalah orang merdeka. Jadi harus bisa dari diri sendiri seperti itu mendatangkan motivasi kita. Ya, yang berikutnya guru inilah yang kita bangkitkan kepada anak didik kita, ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Guru ini ada dua kata, hukuman dan penghargaan. Mana yang positif? Dua-dua positif. Dua-dua hal baik. Ada yang berpendapat berbeda? Ya tuh? Iya, dua-dua bukan hal yang positif kata ibu ini. Kenapa kira-kira itu? Iya, terima kasih luar biasa. Yang dinyatakan oleh Elvi Kong, dibaca bukunya, dihukum oleh penghargaan. Keduanya ini tidak positif, khusus bagi si anak. Loh, kok bisa? Untuk hukuman yang bilang nampak memang jahatnya, kan tersiksa orang. Ya, kita hukum anak memang tersiksa. Oke. Nah, untuk penghargaan kok bisa yang menunjukkan hal positif Bapak Ibu Guru kita. Sementara kita sering memberikan penghargaan. Yang pertama, ketika kita memberikan penghargaan itu, contoh ranking kelas diberikan dia juara 1 peringkat pemeringkatan. Nah, ada yang terhukum di situ. Walaupun kita memberi penghargaan ke 1, 2, 3, 4, 5 menderita, 45 dan sampai 36 orang menderita anak kita Bapak Ibu Guru. Kok bisa ada yang merasa sudah belajar atas yang malam tadi petang dan segala macam. Banyak aku gak bisa nomor 2, nomor 1. Jadi malas, kayak gini aja ya. Oke. Yang sekarangnya yang terakhir, bikinlah aku paling terakhirnya. Memang aku tempatku di tong sampah. Gak mau lagi sama sekali mengikuti. Itulah salah satu hukuman penghargaan. Satu lagi apa yang berbeda? Kalau saya diberikan penghargaan, bisa saja saya tidak jujur kepada yang memberikan itu. Saya berbuat hanya untuk penghargaan tadi. Bisa saja saya seorang murid ini tidak tulus menghargai gurunya tadi. Terlihat manis, terlihat hebat, terlihat baik di depan murid hanya supaya mendapat pujian dan nilai. Tidak tulus dia. Jadi kalau bentar habis dari SMA udah ICO, kerja kedua sian ho, katakanlah. Ya Bapak Ibu Guru ya. Itu salah satu contoh dari penghargaan. Dari baca bukunya Bapak Ibu, jadi ini luar biasa keren bukunya ini. Nah, yang berikutnya apa itu? Inilah yang mau kita tawarkan. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi ada beberapa nanti saya bagikan slide-nya. Bagaimana Bapak Ibu Guru menghadapi murid tadi yang sudah kita coba membuat disiplin yang baik dan mendapat. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, ada korbannya ya si anak. Untuk konsekuensi, paham ya kira-kira bedanya konsekuensinya? Contohnya, kalau saya tumpahkan konsekuensinya adalah saya bersihkan, itu konsekuensinya ya. Kalau dihukum apa? Memang matamu nggak ada, air kau tumpahkan, dia tak pelat, itu hukuman. Beda ya dengan konsekuensi. Konsekuensi tumpahkan air si anak tadi dibersihkan ya. Nah, bagaimana restitusi? Kita membangkitkan dia, bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa dia merasa tertekan, tanpa dia merasa terbebani. Itulah dia. Jadi nanti ini menguatkan murid. Korban mendapatkan ganti, restitusi, ada gantinya. Udah buat bersalah, ada dapatnya yang bagus. Itu kira-kira ada hadiahnya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Boleh kita lihat itu adalah untuk yang tadi hukuman untuk perilaku negatif. Konsekuensi adalah netral dan yang positif itu adalah restitusi.
Nah, jadi inilah yang mau kita harapkan nanti restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada saat implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang ketiga untuk membangkitkan budaya pesertarian, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu lagi membuat peraturan atau rule yang mengikat memaksa. Kita bangkitkan mereka supaya mereka sendiri membuat apa keyakinan mereka di kelas itu. Contohnya seperti inilah dia keyakinan kelas. Ini rumusan dari anak-anak itu. Contohnya tentang waktu, bagaimana kita harus tepat waktu. Kemudian apa lagi? Memanfaatkan gadget untuk belajar. Jadi kalau di bagian peraturan biasanya, peraturan ini namanya apa? Dilarang terlambat, dilarang masuk setelah jam sekian. Itu dia peraturan. Untuk yang berbentuk keyakinan dia, kata-kata negatif itu buang. Jadi selalu yang positif. Dilarang membawa handphone atau peralatan elektronika. Kita harus menerima bagaimana manfaat daripada gadget ini buat kita. Bapak Ibu Guru masa bisa memanfaatkannya untuk perkembangan, masa anak-anak tidak kita berikan. Contohnya itu satu. Jadi boleh memanfaatkan gadget untuk apa? Nah, seperti kira-kira. Banyak lagi Bapak Ibu Guru. Contohnya, jangan merusak buku untuk kata negatif. Boleh kita ajak mereka. Ini semua tentunya mereka yang merumuskan. Kita hanya menstimulus tadi, memberikan rasa supaya tercapai yang kita inginkan. Rawatlah buku dan sarana prasarana lainnya. Kita menimbulkan budaya positif dari dalam diri sendiri. Budaya positif itu apa saja? Hal-hal yang berkaitan kebijakan universal. Contohnya misalnya, kalau misalnya di negara manapun, kalau misalnya meludah sembarangan itu boleh tidak? Tidak ya. Itu contoh kebajikan universal. Paham kira-kira ya? Kalau misalnya di jalan raya boleh nunduk enggak? Boleh nggak nunduk? Begini-begini membahayakan lain. Tidak ya? Iya, dimanapun tidak boleh itu, kan gitu ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari yang namanya kebajikan universal. Apa lagi kalau misalnya ada orang yang kesusahan, kita bantu, kan gitu ya kan? Agama apapun itu pasti setuju dengan itu, paham ya? Atau jangan melukai hati orang, jangan menyakiti hati orang. Contohnya karena saya berdua, tidak boleh suka-suka saya pada dia. Kenapa tidak lambat? Karena apa? Takut dihukum. Sekesa takut terlambat karena apa? Malu pada diri sendiri. Aku gak bisa mengatur diri saya bapak. Budaya malu. Pasti kira beda itu kan? Selama ini dengar kita apa? Belakangan saya pakai helm, takut ditangkap polisi, ya kan? Seharusnya kenapa pakai helm? Untuk keselamatan. Paham kira kan? Beda kan? Beda ya konsepnya ya. Nah jadi mulai dari sekarang budayakanlah di kelas ini misalnya si Kevin ini malu keluar pas tidak ada guru, bukan karena apa? Bukan karena takut dihukum kalau ketahuan, tapi apa? Dia menghargai dirinya dengan mungkin bekerja sendiri, ya, dengan belajar sendiri. Paham kira-kira? Bisa ya? Nah jadi maksud saya di sini nanti untuk menentukan keyakinan kelas ini, yang pertama kita tadi sudah saya sebutkan semalam, coba dulu kamu ingat-ingat peraturan sekolah atau peraturan kelas. Paham kira-kira? Coba kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya dilarang ini. Maaf, yang positif tadi seperti apa? Singkat tadi ya. Nah, coba diubah dulu. Kalau sudah dapat, boleh didiskusikan dengan temannya. Boleh didiskusikan dengan temannya
dengan teman kelompok dulu ya. Nanti kita diskusi keseluruhan. Nah ini apa? Disatukan aja dulu yang dilakukan. Ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu guru. Nah kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar. Jadi harus kita akui kalau di biologi ada rangsangan ya Bapak Ibu ya saya, ada rangsangan maka ada responnya gitu ya saya. Kalau di fisika ada aksi ada reaksi. Kalau di kimia jika X maka Y. Artinya apa? Semua terjadi karena ada penyebabnya. Dan semua anak itu apapun tindakan mereka di dunia ini selama masih bernapas penyebabnya adalah kebutuhan dasar. Nah, itu. Jadi anak nakal, nah tidak tercapai kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar kita? Pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau terlihat sejagusnya anak ini, bisa saja dia adalah memang butuh penguasaan. Supaya kita nanti paham melihat apa permasalahan sana, apa yang kurang dari dia. Saya kasih contoh Bapak Ibu guru hebat dari buku yang saya baca tadi. Contohnya seseorang belajar berenang dan dia berhasil. Dia berhasil dengan cepat. Kita tanya, Budi, saya cepat kali kau bisa mengerti yang berenang ini. Apa yang kamu rasakan terhadap itu? Kalau dia menjawab seperti ini, kalau jatuh aku ketika aku tenggelam, aku bisa berenang, bisa aku hidup. Dia berarti penguasaan orang berenang. Berarti dia bertahan hidup kebutuhan dia yang cenderungnya. Kalau misalnya dia berkata seperti ini, supaya aku bisa hidup bersama temanku,
ke kolam renang dan jalan-jalan. Bapak kalau diterima mungkin bertolak-tolak gitu ya. Dari jawaban kita bisa melihat apa yang dibutuhkan si anak. Kalau misalnya dikatakan, saya bisa nanti juara 1 kekalahan terus itu dengan juara 1 lembar nasional itu. Berarti dia butuh penguasaan. Keren ya dari jawabannya ya. Nah kemudian kalau misalnya dari kesenangan, Bapak Ibu guru kira-kira apa jawabannya? Kalau dia pengen bersenang-senang. Nah, sekarang aku bebas nanti mau ke pantai mana pun di seluruh dunia. Aku bebas berenang-berenang. Saya pengen, boleh juga kebebasan di situ ya. Jadi mungkin dia bilang mamanya teruskan, jangan ke pantai-pantai. Aku bisa permisi izin kalau mau pergi ke pantai. Jadi berarti betul kebebasan. Begitulah kita Bapak Ibu guru nanti melihat bagaimana permasalahan dia, apa yang dibutuhkannya. Dalam sama dengan ketika belajar juga, contoh matematika misalnya, bahwa kita tahu apa yang mendasar dia seperti itu dari jawabannya. Karena kalau misalnya tidak bisa mengerjakan ini, asik begitu itu aja gurunya, nggak enak. Berarti kita tahu bahwa butuh kesenangan. Begitu ya Ibu ya. Terus, belajar Bapak itu yang ngomong, kami nggak dikasih ekspresi. Tapi dia butuh kebebasan. Jadi artinya apa? Supaya kita paham nanti apa yang dengarkan anak murid kita, mulailah kita refleksi Bapak Ibu guru hebat. Jadi dengan implementasi kurikulum merdeka ini yang diharapkan nanti kita semua masing-masing Allah merefleksi diri dan merefleksi murid dan pembelajaran. Biasakan bertanya pada diriku, apa yang sudah kulakukan, apa yang buruk, apa yang bagusnya, apa yang harus diperbaiki. Boleh kita tanyakan ini. Seperti itu, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah jadi kalian ini nanti bakal apa? Kita menemukan permasalahan si anak. Nah kemudian, ini yang paling menunjuk kita, terkontrol tadi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira guru yang seperti apa Bapak Ibu guru hebat? Jadi ada 5 guru ini, jenis guru. Inilah 5 posisi kontrol guru. Kan tadi kita ini yang mengkontrol, kontrol positif Bapak Ibu guru ya. Jadi yang pertama itu penghukum. Apakah ada kita di sini? Saya pernah dan saya menyesal. Penghukum itu biasanya cenderung dengan bentakan dan amarah. Itu dulu ya. Kemudian ada lagi membuat rasa bersalah. Jadi ini nanti kita ini kalau membuat rasa bersalah ini itu tadi mendalilkan lembut memang. Friska, capeknya ibu menerangkan di depan ini. Kayak gitulah kau terus main-main. Tidaknya kau Friska. Mau jadi apalah kau nanti, nakku baik memang lembut. Untuk apa nanti hidupmu? Ini udah berkembang zaman. Membuat rasa bersalah. Si anak pulang nanti ke rumah lagi ngaroau potensial katanya lah. Itu nama kepaneatan nama. Itulah pikirannya. Dan tidak berkembang si anak. Kasihan. Bayangkan bagaimana anak kita seperti itu nanti pulang ke rumah. Mengerikan ya. Anak kita yang kita sayang, yang kita tuntun tadi, yang memulai kita lap, kita bersihkan. Datang orang lain dibilang seperti itu ke anak kita tadi, anak kita dalam hati sampai mencuit nyalinya, nggak bangkit semangatnya, rendah diri sampai terpanak di dunia. Mengerikan mental si anak tadi, ya. Itulah membuat rasa bersalah. Kemudian apa lagi Bapak Ibu guru? Ada lagi nanti namanya mana ini? Nggak kelihatan ya? Sebagai teman, misalnya seperti ini nanti. Friska, kamu kok terlambat? Seperti itu ya biasa. Jangan terlambat. Yang seperti itu biasanya. Kamu kan kalau terlambat kan, gimana nanti belajarnya telat. Ibu pun nanti kena marah sama kepala sekolah dan seterusnya. Nggak tahu kamu. Itu contoh teman. Jadi dia prioritas tapi tidak dibangkitkan semangat dari saya tadi. Nah kemudian ada lagi yang kita mantap, nggak kelihatan di situ ya. Nah jadi kalau ini misalnya kalau si pemantau ini, halo Friska, jam berapa sekarang? Jam berapa masuk? Kira-kira seperti itu. Tahu kan konsekuensinya kalau kamu sudah terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Dia bicara detail-detailnya. Ini memang bagus juga, udah termasuk dari positifnya ini. Tapi apa?
kita hanya memberitahu ke si anak, dia tidak menemukan sendiri apa solusi dari permasalahannya. Yang terakhir yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka adalah sebagai manajer. Jadi kita semua diharapkan Bapak Ibu guru adalah manajer. Jadi kalau untuk seorang manajer itu nanti adalah apa? Kita bertanya aja, Friska, kamu kenapa terlambat? Misalnya seperti itu. Demikian alasannya. Iya, lupa aku menghidupkan jam alarm. Kemudian kita tanya, betulnya itu. Kita harus menyatakan bahwa itu saya pun pernah terlambat. Mohon maaf lahir batin, kita pun pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu guru. Jangan malu mengakuinya terhadap anak murid. Jadi boleh. Karena apa? Kesalahan itu hal yang wajar dari manusia. Boleh kita nyatakan itu, kita validasi itu. Itu memang nggak masalah itu. Enggaknya langsung berat kali itu. Tapi harus kita kasih solusinya lagi. Apa yang harus dilakukannya selanjutnya? Nah, untuk lebih jelas nanti saya akan kasih bagaimana memanfaatkan itu. Nah, inilah dia memanfaatkan bagaimana menemukan jati diri saya tadi. Namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu guru kita. Nah, jadi yang pertama daripada segitiga restitusi ini adalah apa? Memvalidasi kebutuhan dia tadi. Contoh kalau anak berangkat, kita harus katakan juga, nah betul, saya tahu. Misalnya kan nanti dijawab, kenapa kalian berangkat? Iya, bicara itu Pak. Datang satu lagi, itu kan nggak habis. Betul, saya tahu kamu membela diri, ya. Bapak tahu kamu membela diri. Nah, jadi selanjutnya kita harus menstabilkan identitasnya dan harus kita pastikan bahwa apa yang dilakukan itu nggak tepat, gitu, nggak pas. Nah, setelah dia mengaku ia mampu ternyata nggak pasnya mengaku dia dan seterusnya, maka baru apa lagi nanti? Yang terakhir solusinya adalah kita menanyakan keyakinan yang pertama kita buat tadi. Contohnya keyakinan yang kita buat tadi adalah apa? Bahwa di kelas itu untuk selalu saling menyayangi. Jadi artinya apa Bapak Ibu guru hebat? Ketika kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, semuanya adalah tujuannya berpihak pada murid. Jadi ini tidak lagi tentang administrasi. Jadi Mas Menteri mengatakan yang pertama bukan soal administrasi Bapak Ibu guru, makanya dihemat untuk alur pembelajarannya tidak lagi menggunakan silabus atau perangkat yang begitu banyak itu. Hanya butuh selembar dua lembar Bapak Ibu sudah bisa masuk ke kelas. Tidak perlu segitu banyaknya. Nah, terus apa Bapak Ibu guru yang perlu Bapak perhatikan? Mulailah berpihak pada murid. Karena apa? Tujuan kita yang tadi si anak tadi. Jangan sampai dia justru menyimpang lebih jauh. Tugas kita Bapak Ibu guru hebat. Pertama yang saya mau harapkan adalah bayangkan aja anak kita sendiri seperti itu, ya. Karena apa? Anak kita sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Bayangkanlah anak Bapak Ibu guru yang melakukan kesalahan tersebut, dan apakah layak harus ditendang, dibuang, dijauhkan, atau sebaliknya kita tuntun, ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu guru hebat ini yang terakhir. Saya ada, mana ini videonya? Saya kasih dulu ada. Saya berikan sebuah video, ya. Semoga masih ada videonya di sini. Iya. Contoh bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi. Segitiga pengaman. Aduh, nggak benar Bapak Ibu ya. Pak, berlari Pak si Mary Pak. Memang ini. Jadi saya ceritakan aja Bapak Ibu guru. Jadi seperti inilah contoh menerapkan segitiga restitusi itu. Pertama kita harus, si anak ini bermasalah, tidak mengumpulkan tugas.
Jadi kita memanggilnya, jangan tunjukkan kemarahan Bapak Ibu guru. Kita tanyakan alasan dia, kenapa tidak mengumpulkan. Dikatakan banyak kegiatan organisasinya, ya. Jadi dia nggak sempat mengumpulkan tugas. Nah kemudian apa lagi? Kemudian setelah dia menyatakan itu, kita harus menyatakan bahwa itu bukan yang salah itu. Artinya banyak organisasi itu betulnya itu hal yang baik. Harus kita berikan validasi kepada dia bahwa tindakannya itu enggak sepenuhnya salah. Tapi kita bangkitkan bahwa tidak mengumpulkan tugas itu perilaku yang menyimpang. Apa gitu dia? Dengan pertanyaan tadi, saya kan nggak kedengaran suaranya. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Yang salah pembina organisasi. Tidak, enggak Bu. Nah jadi, ya Bu. Jadi nanti dia mungkin sesaja melemparkan ke organisasinya tadi. Kita bangkitkan supaya yang ternyata dia tidak memanajemen waktunya. Kita kan organisasi di sekolah, di rumah ada waktu. Nah seperti itu. Iya Pak, dia akan menjadi, ya benar. Di rumah saya ketiduran. Nah seperti itu. Ketiduran, tak lupa saya. Jadi lupa karena saya capek. Nah disinilah kita membantu dia supaya ada solusinya. Contohnya di sini solusinya apa? Apa kira-kira kita tanya dan dia menjawab, aku akan membuat jadwalku. Nah kalau kau juga nanti lupa jadwalmu itu alarmmu tadi, bagaimana? Nah jadi dia menyatakan, oh diingatkan emakku. Nah gitu dia. Jadi ada solusinya. Kalau emakmu nggak di situ, siapa mengingatkan? Saudaraku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita membangunkan image anak untuk menghasilkan solusinya sendiri tanpa menyakiti dia. Nah seperti itu Ibu. Dan ini yang diharapkan nantinya pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mungkin Bapak Ibu guru hebat merasa itu hanya di atas kertas, nggak mungkin berlaku. Begini aja Bapak Ibu guru hebat, tantangan buat kita supaya ini jangan hanya di atas kertas. Karena apa? Ini semua diadopsi dari luar. Jadi ternyata memang di luar ini yang mereka lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa kita tidak? Kalau soal kecerdasan, boleh kita lihat kita juga Olimpiade menang kok dibanding orang-orang luar itu. Artinya apa? Mungkin kita belum mau mencoba membangkitkan dari dalam itu. Ya Bapak Ibu guru. Jadi intinya Bapak Ibu guru adalah mulailah dari diri kita Bapak Ibu guru hebat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu guru. Inilah materi yang diberikan kepada saya. Apapun itu Bapak Ibu guru, semoga kita bisa menerapkannya untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih, selamat pagi. Pak. Pemain itu memang bawa baku sudah tepat. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
Pertiwi.